Selamat malam. Video ini adalah serial dari kupas tuntas data BANSM bagian yang ke-6. Pada bagian ini saya akan membahas potret pendidikan di tiap-tiap provinsi. Saya akan mulai dari provinsi menurut abjad, yaitu Aceh, kemudian Bali, Banten, dan seterusnya. Kita klik tombol Aceh, kita tunggu ya. Oke, jadi ini adalah potret pendidikan dasar dan menengah berdasarkan data BANSM. Jadi di Aceh ini terdapat 6.778 sekolah, di mana 20% diantaranya terakreditasi A, atau jumlahnya adalah 1.366. Angka ini masih di bawah rata-rata nasional. Ya, kalau kita lihat rata-rata nasional itu ada 27, sementara Aceh sendiri ada di 20%. Ya, jadi ini di bawah rata-rata nasional. Kemudian, kalau kita breakdown lebih dalam lagi, dari jumlah tersebut, yang terakreditasi adalah 1.366, itu adalah akreditasi A, kemudian 3.871 terakreditasi B, dilanjutkan dengan 1.373 terakreditasi C, dan 168 tidak terakreditasi. Kalau kita lihat, ya, ini adalah secara persentase 20% ini terakreditasi A, lalu 57% terakreditasi B, 20% terakreditasi C, dan 3% tidak terakreditasi atau tidak terdaftar. Oke, pemetaannya untuk tiap-tiap kabupaten kota, ya, dari semua, jadi dari 6.778 sekolah tadi, mayoritas berada di Aceh Timur dengan jumlah, ini Aceh Utara. Jadi dari 6.778 sekolah, mayoritas berada di Aceh Utara dengan jumlah 716 sekolah. Kemudian Aceh Timur, ya, ini kita lihat Aceh Timur, jumlah sekolahnya 509. Kemudian Pidi, ya, Kabupaten Pidi, itu 503, dilanjutkan dengan Biren, 480 sekolah, lalu Aceh Besar 450 sekolah, dan seterusnya, ya. Saya akan persingkat saja, saya nggak akan baca semuanya, tapi bisa dilihat datanya masing-masing, ya. Oke. Kemudian kalau kita petakan jumlah tersebut menurut jenjangnya, ya, jadi jumlah dan komposisi tiap jenjangnya, itu ternyata SD sederajat, nih, SD sederajat ini ada 4.091 sekolah atau 60%. Ini masih di bawah rata-rata nasional. Jadi rata-rata nasional adalah 65%. Kemudian untuk SMP, jumlah total sekolahnya adalah 1.609 atau 24%. Ya, ini di atas rata-rata nasional. Rata nasional adalah 21%.
Kemudian untuk jenjang SMA sederajat ada 1022 atau 15%. Ya, untuk jenjang SMA sedikit 1% di atas rata-rata nasional. Lalu yang satu lagi ini adalah yang lainnya, ini kelompok sekolah luar biasa. Ini ada 56 sekolah atau 1%. Ya, ini sedikit di atas daripada rata-rata nasional. Ya, oke. Kita lihat tren perkiraan siswa yang melanjutkan ke jenjang sekolah selanjutnya, ya. Jadi ini adalah perkiraan kasar untuk menghitung berapa besar sih anak yang tidak melanjutkan sekolah atau potensinya adalah putus sekolah. Ya. Ini untuk penjelasan detailnya ini bisa Anda lihat video saya di yang seri kedua, ya, bagian kedua. Jadi di bagian kedua saya jelaskan bahwa ini adalah jumlah sekolah SD yang ke sekolah SMP. Jadi maksudnya gini. Maksudnya anak SD yang melanjutkan ke SMP itu 37%. Sisanya kemana? Sisanya kemungkinan besar adalah putus sekolah. Ya, yang putus sekolah potensinya adalah 61%. Didapat dari 100% dikurang 39. Oke. Lalu untuk jadi gini, orang yang lulus SMP melanjutkan ke SMA itu 64%. Jadi potensinya ada 36% yang tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, yaitu SMA, dari SMP ke SMA, ya. Nah, untuk penjelasan detailnya bisa dilihat di video saya yang kedua. Jadi ini menggunakan asumsi, jadi asumsinya bahwa jumlah sekolah di SD sama dengan jumlah sekolah di SMP. Jadi maksudnya gini, di SD itu, misalnya katakanlah kelas 6, itu ada 6 paralel, misalnya 6A, 6B, 6C. Setiap kelas itu terdiri dari 30 siswa, ya, sehingga di kelas 6 itu kurang lebih ada 3 kali 30 atau 90 siswa. Nah, dengan asumsi yang sama bahwa anak tersebut akan melanjutkan ke SMP, jumlah kelasnya sama, jadi setelah kelas 6 SD naik ke kelas 7 SMP. Nah, kelas 7 SMP diasumsikan memiliki 3 kelas. Jadi setiap kelas juga punya 30, ya. Jadi dengan asumsi tadi, maka diperkirakan, ya, ini perkiraan kasar, ya, diperkirakan bahwa ada atau anak SD yang melanjutkan ke SMP itu 30%, artinya ada 61% siswa yang dari SD tidak melanjutkan ke SMP atau potensinya adalah putus sekolah, ya. Nah, angka ini di atas rata-rata nasional, ya, sehingga juga seharusnya ini menjadi perhatian pemerintah daerah Provinsi Aceh. Untuk SMP ke SMA itu sedikit di atas rata-rata nasional. Ini adalah jumlah sekolah di tiap jenjang. Di SD ini ternyata di Aceh ini mayoritas adalah SD sekolahnya. Ada 3.480 sekolah. Kalau kita bandingkan head to head, SD dengan Madrasah Aliyah hanya 611 sekolah. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa orang tua cenderung memasukkan anaknya di sekolah umum di SD nih, dibandingkan dengan sekolah madrasah atau sekolah yang berbasis identitas. Setelah SD, orang melanjutkan ke SMP, ya. Kita lihat SMP, jumlah SMP itu ada 1.153 sekolah. Sementara di Madrasah Sanawiyah, kalau kita lihat head to head, itu ada 456. Artinya apa? Artinya setelah lulus SD,
orang tua cenderung memasukkan di sekolah umum atau di SMP dibanding dengan madrasah sanawiyah. Ya, data berbicara bahwa sekolah umum ternyata lebih diminati daripada sekolah yang berbasis identitas. Oke. Lalu selanjutnya, setelah SMP orang melanjutkan ke SMA atau SMK, ya. SMA atau ke SMK, ya. Jadi dari SMP orang cenderung masuk di SMA, ya. Pilihan pertama setelah lulus SMP, orang tua cenderung masukkan di SMA. Dari mana angkanya? Nah, dari sini nih, 529 sekolah ini artinya bahwa setelah lulus SMP, cenderung orang masuk ke SMA atau ke SMK yang jumlahnya 212. Kalau kita bandingkan dengan madrasah aliyah, oh maaf, jadi saya ulang ya. Jadi, setelah lulus SMP, orang tua cenderung memasukkan anaknya ke SMA, ya. Setelah memasukkan SMA, pilihan kedua adalah memasukkan ke madrasah aliyah. Ya, angkanya berbicara demikian nih. Baru pilihan terakhir memasukkan anaknya ke SMK. Ya, dari jumlah sekolah ini kita bisa lihat bahwa orang SMA itu lebih populer, diikuti dengan madrasah aliyah, kemudian SMK, sekolah menengah kejuruan. Oke, kita lanjutkan status kepemilikan sekolah. Ya, seperti saya jelaskan pada video saya yang ke bagian kedua. Kalau kita lihat secara total semua jenjang, ini 80% ini dimiliki oleh negeri. Ya, sekolah pemerintah, lalu 20%-nya milik swasta, ya. Besar sekali negerinya atau pemerintahnya. Jadi dari 6.778 sekolah tadi, 80%-nya adalah milik pemerintah, miliknya adalah 5.432 sekolah, sementara sisanya 20% ini milik swasta dengan jumlah 1.346. Kalau kita breakdown lagi, angka yang besar tadi ini ternyata didominasi oleh SD sederajat. Ya, SD sederajat itu ternyata pemerintah menguasai 92%. 8%-nya milik swasta. Jadi kalau kalian ke Aceh, itu lebih mudah Anda mendapatkan sekolah negeri, ya, sekolah negeri. Ini sekolah negeri dibanding sekolah swasta secara umum. Ya, kalau di SD lebih mudah lagi. Dari presentasi ini bisa kita lihat bahwa kalau menyekolahkan anak di SD sederajat, itu di negeri lebih mudah mendapatkannya daripada di sekolah swasta, ya. Di sini dikatakan SD sederajat itu 92%, sementara sisanya 8% itu milik swasta. Nah, kemudian di SMP sederajat 63% milik pemerintah, 37% milik swasta. Jadi di tingkat SD pun kalau kalian menyekolahkan anaknya di Aceh, itu lebih mudah mendapatkan sekolah negeri atau sekolah pemerintah di tingkat SMP, ya, karena ini hampir 2/3-nya, ya, hampir 2/3 sekolah itu milik pemerintah. Kemudian kalau di SMA sederajat, Anda juga cukup mudah, ya, jadi 60% itu milik pemerintah, sementara 40% milik swasta. Artinya kalau ada 10 sekolah di Aceh, itu ada 6 diantaranya adalah milik pemerintah, sementara 4 sisanya milik swasta. Nah, di tingkat SLB ini lebih kecil, ya. Di tingkat SLB ini lebih dikuasai oleh swasta. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan average nasional. Jadi sebagai patokan, orang harus mengukur dari rata-rata. Nah, rata-rata itu kita ambil punya nasional. Ya, SD sederajat itu 77%, sementara di Aceh 92%. Artinya di Aceh lebih tinggi dari standar nasional yang pemerintah. Kemudian di tingkat SMP juga sama, ya. SMP itu jauh lebih besar di atas rata-rata, ya, ini.
rata-ratanya ada 42, di Aceh ini 63. Sementara untuk SMA sederajat itu 60% milik pemerintah. Ya, SMA sederajat 60% milik pemerintah. Lalu average nasional ada 31%. Kemudian untuk tingkat SLB, average nasional 27 milik pemerintah. Di sini 43%, artinya di atas rata-rata. Oke, saya lanjutkan. Ini kalau kita bandingkan head to head, ya, antara SD dengan madrasah aliyah, ya, ini kita lihat nih 85% itu ternyata SD, artinya bahwa sebagian orang tua cenderung memasukkan anaknya di SD, atau SD lebih populer dibanding madrasah ibtidaiyah. Kemudian di tingkat SMP juga sama. Ya, 10 kurang lebih ya, kalau ada 10 siswa itu 7 orang di antaranya, 7 orang lebih itu lebih memilih sekolah di sekolah negeri. Ya, di SMA juga sama. Di SMA itu kalau ada 10 siswa itu orang cenderung masuk di negeri. 6-7 orang ada di negeri. Ya, kemudian untuk komposisi dari sekolah menengah atas, ya, ini sekolah menengah atas, kemudian ini madrasah aliyah, ya, kemudian ini SMK. Jadi di Aceh ini bisa dikatakan bahwa setelah lulus SMP orang lebih cenderung memilih melanjutkan ke SMA atau ke madrasah aliyah. Lalu pilihan terakhir adalah SMK. Oke, lanjut. 3 kabupaten dengan jumlah sekolah terbanyak, ya. Yang pertama adalah Aceh Utara. Sekolahnya 716 sekolah. Lalu Aceh Timur jumlahnya adalah 509. Dan terakhir adalah Pidi, jumlahnya 503. Untuk jumlah akreditasi A terbanyak itu ada di Aceh Utara, jumlahnya 156. Kemudian di Aceh Besar ada 138. Dan terakhir adalah di Banda Aceh, ada 119 sekolah dengan akreditasi A. 3 kabupaten atau kota dengan kualitas sekolah terbaik, ya, diukurnya adalah dengan membandingkan jumlah akreditasi A yang jumlah total akreditasi A dibanding jumlah sekolah. Maka ketemulah ini, ya. Jadi 3 kabupaten dengan kualitas sekolah terbaik adalah Banda Aceh 59%, kemudian Sabang 56%, dan terakhir Lok Sumawe 55%. Maksudnya apa sih ini? Maksudnya begini. Ini juga sudah saya jelaskan di bagian saya yang kedua, ya. Jadi yang belum lihat silahkan dilihat supaya lebih nyambung, ya, supaya cerita ini bersambung. Jadi maksudnya kalau 59 itu artinya kalau ada 10 sekolah di Aceh, kira-kira hampir 6 di antaranya memiliki akreditasi A, ya. Kemudian di Sabang juga sama. Jadi kalau ada 10 sekolah di Sabang itu 5-6 sekolah itu terakreditasi A, ya, atau setengah lebih terakreditasi A. Di Lok Sumawe juga sama. Jadi kalau ada 10 sekolah, 5-6 sekolah diantaranya terakreditasi A. Ya. Oke, jadi ini untuk potret pendidikan dasar dan menengah di Aceh. Ya. Nanti saya akan lanjutkan untuk melihat lebih dalam lagi. Saya sudah siapkan program makronya di sini. Jadi saya di bagian berikutnya saya akan jelaskan di Provinsi Aceh
itu sekolah dengan akreditasi A dengan nilai akhir 98, 97, 96, dan 95 itu siapa saja ya. Nanti saya akan tunjukkan ya. Saya rasa ini dulu. Jadi bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Tujuannya supaya channel ini bisa hidup dan berkembang dengan baik. Oke, sekian. Terima kasih.